Terima kasih Mbak Vina. Pak Andre keren. Saya baru tahu. Aku baru tahu ada kan ngomong kayak gitu, asli. Teman-teman semua, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jujur saya jadi mikir buat ganti topik sebenarnya gara-gara Pak Andre ngomong kayak gitu. Parah gue. Sorry, saya langsung ini ya, share screen dulu ya. Oke, ini share screen. Oke. Oops, sorry. Oh, sorry. Oke. Maaf. Minta maaf. Ya, jujur saya baru tahu Pak Andre bakal ngomong kayak gitu, baru tahu sih. Jadi Anda melakukan survei sekarang, gue baru tahu. Keren. Jadi gue mikir ganti topik jadinya buat ngomong, jadi parah gue. Buat Anda semua, materi saya bisa diambil di sini ya, Pustaka LMS Ono Center ORID/Pustaka, masuk ke sini Docs, nanti ada security. Oke. Ini materinya ada di sini sih, terutama yang 2020-08-24 tanggal hari kemarin. Gitu. Tapi dengerin Pak Andre ngomong, aku jadi mikirnya jadi berubah karena ya udah gue kasih lihat dulu lah slide gue, tapi nanti akan berubah sih ini. Oke. Kira-kira saya akan ngomong lebih ke arah cyber threat yang ada di kepala kemarin. Kenapa mereka nyerang? Ini 5G nggak usah lah ya, nanti nggak bisa ngabisin waktu soalnya 5G. Terus top threat seperti apa, terus leak-nya kayak gimana, nanti tentang cyber security, dan terakhirnya ini terutama buat corporate segala macam, bagaimana kita bisa ngembangin mengejar ketinggalan yang ada, development supaya kita bisa ngejar kejar-kejaran antara security dan development segala macam bisa dikejar pakai DevOps. Ini pola pikirnya seperti itu. Cuman karena Pak Andre ngomong kayak gitu, ini jujur nih, itu keamanan tuh concernnya gila tuh ternyata. Aku kasih lihat aja ya, BI. Nah ini saya clear layar dulu, sorry, ini gue masuk ke terminal gue ya. Ini BI itu Bank Indonesia. Tanggal 7 kemarin saya diminta ngomong webinar sama Bank Indonesia tentang cyber security. Pertanyaannya 130 pertanyaan apa berapa gitu. Jadi kok jadi kayak gini. Pertanyaan banyak banget, asli banyak banget, ternyata ratusan. Jadi isunya seperti yang Pak Andre bilang, ini di level corporate pada stres. Kenapa pada stres? Karena work from home. Selama ini kan perusahaan corporate segala macam mengamankannya dengan perimeternya bangunan perusahaan tadi. Jadi semua di dalam perusahaan diamanin, orang yang kerja di dalamnya diamanin, wifi-nya diproteksi, semua terproteksi, terutama ini bank. Jadi proteksi banget. Udah gitu, work from home, stres semua. Terutama IT-nya stres karena orang-orang kerja dari rumah, bonyok, puyeng. Dan bayangin ini pegawai ada ribuan pegawai. Dan saya kemarin bukan hanya Bank Indonesia, Telkomsel, isunya sama semua. Jadi gimana caranya dia tetap corporate tetap secure padahal orangnya kerja di rumah. Bayangkan orang kerja di rumah, bawa laptop kantor sampai rumah, laptopnya dipakai anaknya, ngebrowse macam-macam, bonyok dah lu, itu yang namanya security tewas. Terus pertanyaan juga seru-seru ya. Ini contoh ini, jadi yang ikut webinar itu orang biasa. Pertanyaannya, kalau di film teknik hack kan keren-keren, canggih-canggih sampai kontrol nuklir. Apakah kondisinya memang seperti itu? Nah, pertanyaan kayak gitu loh. Asli pertanyaan kayak gitu. Apakah ada cara untuk mengetahui akun penipuan di sebuah sosmed, baik FB, WA, IG? Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan kayak gitu loh. Asli loh, jangan macam-macam. Ini pertanyaan lagi. Udah, saya kepaksa harus pilih-pilih pertanyaan ya. Terkait salah satu rekomendasi keamanan password, di setiap login account pakai password yang beda. Apakah aman mencatat kata sandi platform di pihak ketiga seperti One Password dan sebagainya? Pada saat coba bongkar leak data Tokopedia, ternyata hanya One Password untuk semua akun yang banyak bocor. Jadi leaknya dari situ. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan dahsyat-dahsyat sih. Itu dari sisi user.
Oke. Jadi saya akan coba bolak-balik antara presentasi sama kondisi realnya ya. Oke. Kalau kita lihat attack objektifnya, kondisi attack yang ada, kita bisa paling keren sih lihatnya yang ini sih, ke cybermapnya Kaspersky, asli keren. Coba saya masuk ke cybermapnya Kaspersky ya. Lucu banget sih. Ini kalau nggak salah yang ini dia. Cybermapnya dulu aja lah. Kalau cybermap kita bisa lihat ini apa sih, peta serangan itu biasa aja sih ini. Ya bukan biasa, ini luar biasa sih. Cuman dia dapat peta ini karena orang install antivirusnya Kaspersky, terus antivirusnya report ke Kaspersky, akhirnya dia tahu serangannya seperti apa. Tapi ini usernya Kaspersky, asal yang kita tahu kan Kaspersky kan dari Rusia, jadi kebanyakan pasti Rusia sih. Kalau kita lihat statistiknya jadi seru. Oke, siapa negara yang paling banyak diserang gitu. Ini kalau kita lihat ke bawah, nih masuk sini, negara yang paling banyak diserang mana? Afghanistan. Myanmar, Benin, Rwanda, Laos, Bangladesh, Togo. Indonesia kagak ada, alhamdulillah. Amerika Utara, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Kuba, Meksiko, Amerika kagak ada. South America, Bolivia, Gambia, Ekuador ini tapi di Asia Indonesia nggak ada, alhamdulillah banget nih. Afghanistan, Myanmar, Laos gini. Jadi kelihatan ini kondisinya kayak gitu banget sih. Oke. Jadi serangannya seperti itu. Serangannya buat apa? Nah, itu yang mulai seru urusannya. Ini kalau peta sih ini alhamdulillahnya ternyata Indonesia masih lebih bagus daripada Afghanistan. Ya jelas lah Indonesia lebih bagus daripada Afghanistan, semua juga tahu itu, nggak usah diomongin juga tahu. Beres ya. Tapi sekarang serangannya buat apa setelah itu? Ini jenis serangan yang ini ya. Serangannya dulu buat apa? Nah, ini yang lebih seru. Gue masuk ke sini dah. Masuk ke email saya aja dah. Masuk ke email gue. Ini ya, masuk ke email gue. Nih contoh ini email baru gua terima berapa jam yang lalu. Ini saya kasih lihat email, sorry ini pas baca mau nangis gimana, mau marah gimana, bingung saya juga. Ini saya kasih lihat nih saya gedein ya. Ini ini namanya diblokir ya, tetap kelihatan. Tolong ajarin saya cara ngebobol sebuah sandi keamanan Facebook. Saya sangat butuh bisa ngebobol passwordnya Facebook orang karena hinaannya kepada saya. Tolong bantu saya Pak, saya butuh Bapak. Gila, gue harus jawab apa kayak gini coba? Apa nggak stres gue? Dan tiap hari ada orang nanya kayak gitu loh. Kalau kakak percaya, mari kita lihat. Asli. Jadi serangan tuh bisa kayak gitu tuh, kayak gitu banget. Saya akan masuk sini ya. Ini masuk ke YouTube. Saya masuk ke Ono Center. Oh jangan khawatir, ini saya rekam. Video ini akan webinar ini saya rekam, nanti saya upload juga ke YouTube ini. Ini saya klik coba di sini ya, masuk ke Ono Center ini, kita akan lihat pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu seperti apa. Masuk ke YouTube Studio. Di YouTube Studio ini kita bisa lihat komentar. Di sini ada komentar, comments. Nah, ini kita bisa lihat pertanyaan-pertanyaannya orang. Jadi kita bisa tahu sih karakter orang itu seperti apa. Ini baca sepintas aja dulu ya. Nih. Review aplikasi Termux Pak, apakah bisa untuk hacking? Nah loh Pak, Kang coba bikin video pembahasan tentang dark web dong. Tuh, cara ngobrol DNS gimana? Tolong bantuannya Pak. Gitu, keren. Kalau ini masih positif lah. Ini admin sistem sysadmin ya. Yang dua nyerang nih. Ini ada yang pengen belajar di e-learning. Saya bikin e-learning, nanti saya ceritain sedikit tentang e-learning, urusannya ke DevOps itu ya. Saya pengen jadi anggota e-learningnya, bayar berapa? Oh, kayak gini nih, ini e-learning saya. Anda bisa masuk, pertanyaan bayar berapa? Biasanya saya jawab sederhana, lu bayarnya gampang, habis sholat doain deh, gitu aja bayarnya deh. Nah ini e-learningnya, dan di sini ada kursus tentang ya ini harusnya materi terakhir saya. Ya udah, karena kebetulan ada orang yang nanya ya gue kasih lihat nih ya. Ini materi saya. Kalau Anda bisa bikin login, kemudian masuk ke kursusnya. Dan ini saya ngomong jujur terus terangnya, ini ada kuliah cyber security. Ini cyber security. Kalau kita klik cyber security, di sini saya ajarin
tentang jaringan, tapi yang bagian advance-nya, contoh simulasi jaringan seperti apa, IP versi 6 seperti apa, routing, advance routing seperti apa, OSPF, BGP seperti apa. Nah, udah gitu yang ini bikin Telkom sendiri, bikin Telkomsel sendiri, udah mulai kacau nih. Bikin Telkomsel sendiri, diajarin. Udah gitu IoT diajarin, nah masuk hacking. Judulnya sih cyber security, tapi kepaksa diajarin hacking, mau nggak mau gitu. Jadi pada saat kita belajar mengamankan, ternyata kita mau nggak mau harus belajar bagaimana cara orang nyerang. Kayak ilmu bela diri lah. Kalau kita mau bela diri, kita harus tahu cara orang nyerang juga sih. Nah, ini ujung-ujungnya nanti terakhir-terakhirnya udah mulai coding sih. Jadi harus bisa coding. Di sini hacking, attack password, attack database, device web, attack file sharing, terus mulai security. Jadi saya ajarin dulu bagaimana caranya masuk neraka, baru diajarin masuk surganya seperti apa. Kira-kira kayak gitu teknik ngajarinnya, gitu ya. Jadi itu pertanyaan kayak ginian semua. Oke. Nah, ini juga sama, Pak. Kalau mau melacak lokasi pakai nomor telepon itu gimana, Pak? Soalnya akun saya dicuri oleh nomor telepon itu, Pak. Nah, banyak loh, jangan khawatir. Ini pertanyaan sehari-hari. Sehari itu ini bukan sehari-hari, ini ordernya 2 jam yang lalu, ini sejam yang lalu, ini jam-jaman orang nanyanya kayak gitu semua. Gila, Indonesia tuh gila banget, serangannya dahsyat. Jadi orang yang mau nyerang nanya ke ono, orang yang diserang nanya ke ono, sama. Ada nih kalau mau ini, kalau dihack terus lapor solusinya apa gitu ya. Misalnya nih hilang, dicuri gitu ya. Saya cari pakai kata dicuri. Pertanyaan dengan kata dicuri nih ya, Om, hal apa ya, kalau laptopnya hilang dicuri, apa yang dikerjakan gitu, sampai kayak gitu nanyanya. Nah, ini saya kepaksa bikin videonya kayak gitu ya, bagaimana melacak HP dengan nomor telepon, IMSI, email bisa nggak, kalau tanpa IMSI, email gimana ngelacaknya. Jadi kayak gitu-gitu kepaksa harus diterangin bahwa Anda kalau ngelacak mau nggak mau harus minta tolong polisi. Kalau sendiri agak susah, kecuali kita operator seluler langsung. Jadi itu harus diterangin sih, kira-kira kayak gitu ya. Nah, itu urusan gambaran secara umum. Jadi apa yang tadi diceritakan sama Mas Andre itu, saya ngeliat, oh oke, jadi corporate ngeliatnya gitu. Pada real kenyataan di lapangannya lebih dahsyat daripada itu. Yang saya agak kaget dari presentasi Mas Andre adalah yang dating site. Kaget. Kenapa kagetnya? Soalnya sudah ada beberapa orang yang lapor saya jadi korban. Nih, omongin nggak ya? Diomongin dah caranya. Caranya beginilah. Karena mereka masih baru-baru masuk dating site, biasa dating yang error-error gitu kan. Di sebelah sana lepasin satu-satu, sini ikut lepasin satu-satu. Dan ini yang email ke saya adalah mahasiswa dari Aceh, Pak, tolong saya, Pak, jangan kasih tahu ke orang tua saya, Pak. Terus gue udah mulai ngeraba, ini pasti gara-gara sana ngelepas, lu ngelepas juga. Lu kagak tahu kalau direkam ya. Pas udah selesai, oke, saya punya rekaman Anda ya, tolong transfer duit berapa, kalau enggak ini kita lepas ke publik, ke teman-teman kamu. Jadi objektif serangannya sederhana banget semuanya, objektifnya cari duit sih, jujur, objektifnya cari duit. Contoh, ini ransomware, ini top threat yang ada ya, ransomware, cari duit jelas banget. Cara mitigasinya gimana? Ya udah, lu jangan ngeklik macem-macem, semua data di backup, udah, jangan macem-macem aja. Semua data di backup. Saya sendiri kalau datanya ransomware saya nyerah sih, saya sendiri nyerah kalau ransomware, nggak sanggup, nggak bisa dibenerin. Ya beberapa bilang yang lama-lama udah ada sih passwordnya, cuman yang baru-baru nyerah juga. Jadi ini satu ransomware, cari duit. Phishing, cari duit. Korbannya yang saya pernah komunikasi langsung sekitar 300 juta. Yang tidak langsung ada teman yang handle 2M korbannya. Phishing, phishingnya blow on banget padahal. Phishingnya tahu nggak gimana? Ajakin kawin doang, urusannya ngajak kawin, kenanya 200 juta. Gila. Yang nyerang dari mana? Malaysia. Itu kejadian bener-bener kejadian itu, gitu ya. Jadi caranya cuma ngajak kawin, tahu sendiri kawin seorang Indonesia kan susah, ada numpang nikah lah, ada inilah itu, keluar duit semua urusannya.
Oke. Terus yang seru lagi adalah data kita, identitas kita leakage, nyebar segala macam. Paling blow on mah nomor telepon lah. Tiba-tiba kenapa dapat SMS kayak gini ya? Nawarin inilah, nawarin itulah segala macam. Itu yang SMS. Terus kita pikir ya paling waktu registrasi apa nomor teleponnya diambil orang. Itu SMS. Mungkin kita sekarang udah jarang lihat SMS segala macam. Yang nyebelin email kita kan. Email kita sampai leakage. Nah, contohnya buat ngeceknya pakai kayak ginian sih. Anda bisa ngecek-ngecek, ini Anda bisa masukin ini sebagai keyword di Google lah, email leak checker, masukin ke Google, nggak usah saya kerjain lah. Ini email leak checker, langsung kita bisa tahu email kita bolongnya di mana aja. Di sini ada have I been pwned, ini ada Avast ini antivirus ya, hack check, ini what is my IP address, ada breach, kebayin dulu, breach check segala macam. Coba kita lihat ya. Email saya udah bolong di mana aja, udah sempat nyebar kemana aja gitu, dan dia akan ngasih tahu bahwa passwordnya ketahuan, sampai password ketahuan ya. Ya udah kepaksa saya tulis email. Anda bisa ngerjain ini juga sih, email leak checker. Oke. Ini contohnya have I been pwned, tinggal gini aja lah. Oke. Masukin email address. So, saya kasih lihat email address saya bolongnya di sebelah mana ya. Ini email saya beneran nih ya. Ini bukan email bohongan, ini email beneran. Jadi kalau Anda ada apa-apa silahkan email ke saya. Cuman kalau mau diskusi, saya lebih sarannya ke Twitter sih. Oke. Ini bolongnya, jebolnya. Email. Oh, ini bukan jebolnya. Ini tahapan yang harus dikerjakan. Ini lagi nyaranin kalau bisa pakai One Password. Tapi kalau cari di Google Play Store ada pilihan yang lain sih. Ini jebolnya saya ada di Adobe. Bukalapak Maret 2019, Kove entah kenapa kok ada di sini, gue juga gak tahu, perasaan gue nggak pernah make, kok ada di sini ya Februari 2020. Ini gue nggak pernah make, kenapa ada di sini? Kan data gue kacau itu, turun ke bawah. Anda bisa ngecek satu-satu, yang paling beken yang terakhir yang ini kan ya, April 2020. Jadi email saya juga hilang di situ, ada 15.000 account yang tersebar termasuk saya. Jadi solusinya gimana? Ya udah lu ganti password sih sebenarnya. Terus kalau pakai Gmail ya diaktifin two factor authentication segala macam lah. Dan ini eksplisit ya, yang terkompromis email password, terkompromis ulang tahun, email, general name, password. Yang terkompromis lebih banyak lagi yang ini terkompromis. Ada birth of date, email, employee, gender, geographic, IP, name, physical address segala macam. Jadi leak, data kita leak sih, bisa dicek seberapa parah data kita leak. Oke. Saya ada email yang lain yang saya kasih lihat nggak leak sih. Ini email saya yang satu lagi, onowepurbo1@gmail.com. Ini nggak leak kalau nggak salah. Tuh, nggak ada. Keren, Bo. Bisa ya, nggak leak. Langsung warnanya merah hijau, nggak leak. Soalnya nggak pernah gue pakai. Ini gue bikin email gak pernah dipakai, nggak ada leak. Kalau gue good news, nggak leak. No breach, no paste. Jadi selamat yang onowepurbo1@gmail, selamat. Tapi nggak pernah gue pakai ya, selamat dah. Kalau dipakai kagak selamat. Kira-kira kayak gitu. Jadi Anda bisa ngecek seberapa parah sebetulnya bolongnya kita, gitu ya. Solusinya gampang sih, ganti password deh. Solusinya itu aja, dan cepet-cepet dari sekarang ganti passwordnya. Oke. Ini urusan data leakage. Nah, yang parah juga adalah hacking itu. Ada dua yang parah banget, terutama kalau kita bisa nanam trojan, dan ini yang sering dilakukan. Ini saya pengalaman berdasarkan ini ya, berdasarkan ngobrol sama teman-teman di Twitter segala macam. Tanam trojan sama MITM. Tanam trojan benar-benar nanam di handphone. Beberapa orang, ada yang orangnya sampai datang ke rumah saya, "Pak Ono, ini handphonenya ada trojannya, saya nggak bisa hilangin." Emang lu riset nggak bisa hilang? Kagak bisa hilang. Saya sampai bingung kepala. Ini handphone di riset trojannya kagak bisa, dilindas tumbas kali baru hilang kali ya. Jadi separah itu. Oke, karena waktu sempit ini saya cuma cerita itu aja. Nanti saya akan coba ngasih lihat tadi learning udah ya. Kalau nggak urusannya balas dendam, fulus, yang satu lagi nafsu sih. Nafsu itu. Nah, supaya bisa masuk ke dunia apa sih namanya?
karena ada sebagian mungkin admin jaringan dan sebagainya, profesional segala macam, saya pengennya ngusulinnya kalau bisa sih mulai berprofesi, meningkatkan diri lah. Kalau pengen belajar, ada terutama yang mahasiswa yang ada di sini, bisa ke e-learning saya, tadi udah kasih lihat sedikit. Belajar cybersecurity ada di Lemas Wono Center Excellence Moodle, nggak usah bayar apa-apa, ini free gratis, Anda bisa belajar. Di sini belajar Advanced Networking, Attack, Defense. Defense-nya kalau nggak mau pusing bisa pakai F5. Kalau mau pusing pakai open source. Cuman ini jujur ya, sebagian besar orang kalau nanya ke saya, pertanyaan saya udah tahu, ada dalam kepalanya rata-rata mikirnya gini, Pak, bisa nggak ngehack Facebook? Mikirnya tuh ada aplikasi buat hack Facebook, pencet run, toto Facebooknya kehack. Kagak sederhana itu juga sih. Terus kalau mau defense juga gitu doang, ada aplikasi, pencet run, toto networknya aman. Ya nggak gitu juga sih. Jadi lu berani, kalau gue bener taruhan, tanya sama Pak Andre lah, emang F5 tinggal pencet langsung aman? Ya enggak, kan harus dikonfigurasi segala macam, terus kita harus pinterin usernya segala macam. Kalau usernya kagak pinter ya jebol juga, karena kita akan jebolin dari user juga sih. Jadi ini proses belajarnya seperti itu. Dan terakhir yang paling gede duitnya di sini. Nah, untuk ini semua, yang the next steps-nya, terutama kita yang jadi admin jaringan, programmer, next step-nya kayaknya masuknya ke sini nih, DevOps. Ini yang keren banget sih. Saya lagi mulai belajar juga gara-gara Pak Didin dari Bening ini. No, belajarin DevOps, no, belajar DevOps, no. Iya. Pas gue belajar, keren banget DevOps. DevOps itu menggabungkan dua dunia nih sebenarnya, development sama operation. Kalau IT operation biasanya admin ya, ngoperasin server, itu operation banget. Jadi bagaimana deploy aplikasi, operate, monitor, release, deploy, operate, monitor. Tadinya lingkaran operation cuma segini doang. Nah udah gitu ada teman-teman programmer yang kerjanya plan, code, build, test, plan, code, build, test, plan, code, build, test. Udah gitu dia mikir, oke, udah gua tes, gua lemparin dong ke operation. Pas masuk operationnya teriak-teriak, lu gila kali ya, kan environment gua sama lu beda. Lu development di environment yang aman, ketutup segala macam, sementara kita operation versinya udah beda, dependensinya beda, segala macam beda. Lu main lempar aja, kagak jalan tuh sistem, kagak jalan, bisa bonyok operation, bisa-bisa di PHK, orang sistemnya langsung ngehang. Jadi akhirnya orang-orang itu bikin yang namanya DevOps kan, supaya sebenarnya intinya sederhana sih, bagaimana orang development, tukang coding, PHP developer segala macam, ngomongnya lebih dekat sama operation lah, supaya waktu dia develop bisa langsung rilisnya lebih cepat ke operation. Kalau selama ini kan development butuh waktu berapa? Seminggu, 2 minggu development fitur baru, terus masukin di operation, nunggu dulu. Lu gila, lu masukin sistem gua, kita cuma bisa ngupdate sebulan sekali. Kalau keseringan ngupdate, sistem kagak jalan, bisa-bisa kita dicekek pelanggan nih urusannya, orang pada teriak semuanya. Jadi ini dua berantem nih, yang development pengennya cepat masuk operation kalau dimasukin code yang development kagak jalan, operation bisa digantung sama yang punya duit. Jadi akhirnya ini harus dekat nih dua gitu. Jadi DevOps kira-kira gitu. Nah, di sini nih aku lagi mikir sih, kalau Pak Andri dan teman-teman di F5 bisa bantu-bantu kita buat DevOps, keren banget sih. Ini bukan masalah F5-nya, bukan masalah DevOps-nya sih, karena ilmu ini dibutuhkan untuk satu Republik Indonesia juga. Terutama yang ada di corporate ya, enterprise segala macam. Di corporate enterprise itu kan mereka kan ngoperasin sistem, dan sistemnya akan berkembang terus. Server emang cuma satu terus kan, kagak, nambah lagi. Ini orang-orangnya harus bisa cepat bergerak nih. Orang-orang DevOps kerjanya macam-macam nih contoh lah, ininya toolnya ya yang dipakai buat DevOps. Ada Jenkins, Selenium, Docker, Kubernetes, Puppet, Chef, apa segala macam. Toolnya rata-rata sih open source sih, pada open source. Kerjanya juga macam-macam nih. Bentar. Kerjanya macam-macam, banyak orang DevOps kerjanya macam. Ini dia. Ada evangelist, ada release manager, automation. Rata-rata mainnya automation sih, automation expert. Nah, ini kita butuh banget
bantuan atau dukungan dari teman-teman kayak F5 atau apa segala macam. Apakah paling blow on mah buat kerja praktek kah kalau di F5 ada DevOps-nya? Kalau lebih keren lagi kalau kita bisa punya sandbox. Ini terutama buat mahasiswa, terutama kali ya, buat mahasiswa. Tapi gue berani taruhan lah, yang ada di corporate juga pasti pengen belajar juga. Cuman bisa nggak belajar dari corporate nge-remote gitu, pakai VPN atau apa segala macam, terus kita nyoba ngetes. Nggak usah jauh-jauh lah. Yang ngerti cara konfigurasi F5 berapa orang di satu republik ini? Kan pasti juga nggak semua lulusan IT ngerti F5. Kali-kali aja mereka mikirnya F5, apa hubungannya F5 sama F1 ya, Formula 1 sama F5 bedanya apa gitu kan. Kadang-kadang mikir kayak gitu juga. Asli gue dulunya mikir gitu, F5 apa hubungannya sama Formula. Terakhir gue baru tahu, oh F5 itu security. Gue pikir Formula, gue aja pikir kayak gitu. Ada goblok soalnya gue juga. Nah, ini kalau ini kita bisa ini lagi ini ngomong sambil memohon pada Pak Andre, kalau bisa bantu teman-teman ini supaya bisa ngoprek, berkembang segala macam. Mudah-mudahan kita jadi punya banyak DevOps dan developer ini bisa cepat masuk ke operationnya. Syukur-syukur waktu operation ini bisa integrate langsung sama, karena security nomor satu sih. Semua paling concern sama security. Kalau bisa familiar dengan produk F5 kan jadi keren banget gitu. Jadi sambil menggali, bukan menggali kali ya, sambil mengembangkan kemampuannya, menggabungkan antara development operation, kemudian mulai bisa juga integrate sama F5 yang canggih apa segala macam. Itu jadi keren banget sih. Kira-kira itu yang ada di kepala saya. Mudah-mudahan, saya belum tahu sih sebaiknya seperti apa, tapi kalau kita bisa diskusi dialog sampai jam 10 malam lewat Zoom ini keren juga kali. Itu dulu dari saya, Mbak Vina. Terima kasih banyak Pak Andreas, terima kasih Pak Didin dan teman Bening, terima kasih semuanya, terima kasih. Mbak Vina silahkan.